Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi arsitektur LMS dan sistem e-learning dengan mata kuliah proyek e-learning, dosen pengampu Insinyur Heni Hamsinar, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Saya Novelita dengan NIM 22650048. Saya Kawisyadi Emilia dengan NIM 22650039. Saya Aida Kairani dengan NIM 22650047. Saya Nikadek Winda Ari dengan NIM 22650054. Saya Nuratika Habasa dengan NIM 22650052. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama. Itu arsitektur LMS atau Learning Management System. Learning Management System LMS merupakan sebuah sistem berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara digital. LMS berfungsi sebagai pusat pengelolaan aktivitas pembelajaran yang mencakup penyediaan materi, pengaturan kelas, pengelolaan peserta didik, penguasaan, penilaian, serta pelaporan hasil belajar. Dalam sistem e-learning, LMS menjadi komponen inti yang menghubungkan pendidik, peserta didik, dan konten pembelajaran. LMS memungkinkan pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terkontrol, sehingga mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh maupun blended learning. Lanjut, komponen utama arsitektur LMS Learning Management System. Yang pertama di sini user layer atau lapisan pengguna. Lapisan pengguna merupakan bagian sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna, yaitu pendidikan, peserta didik, dan administrator. Lapisan ini mencakup antarmuka pengguna, use interface yang dirancang agar mudah digunakan, responsif, dan ramah pengguna. 2. Application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi berisi fungsi-fungsi utama LMS yang mengelola proses pembelajaran. Fungsi tersebut meliputi manajemen kelas, pengelolaan materi, forum diskusi, penugasan kuis, penilaian, serta pelaporan hasil belajar. Lapisan ini berperan sebagai penghubung antara pengguna dan data yang tersimpan dalam sistem, sehingga harus dirancang secara stabil dan efisien. Yang ketiga, data layer atau lapisan data. Lapisan data berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem pembelajaran, seperti data pengguna, materi pembelajaran, aktivitas belajar, dan hasil evaluasi. Data disimpan dalam basis data atau database yang terstruktur aman. Keamanan data menjadi perhatian utama pada lapisan ini, mengingat data pembelajaran bersifat sensitif dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah. 4. Infrastruktur layer atau lapisan infrastruktur. Lapisan infrastruktur mencakup perangkat keras, server, jaringan, dan sistem operasi yang mendukung berjalannya LMS. Infrastruktur yang baik akan menjamin ketersediaan sistem, kecepatan akses, serta kestabilan layar e-learning. Oke, lanjut ke arsitektur sistem e-learning. Arsitektur sistem e-learning merupakan struktur dan rancangan komponen sistem yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pembelajaran digital. Arsitektur ini menggambarkan bagaimana perangkat keras, perangkat lunak jaringan, serta pengguna saling berinteraksi dalam satu kesatuan sistem. Arsitektur e-learning dirancang untuk memastikan sistem berjalan secara stabil, aman, mudah diakses, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Arsitektur yang baik akan mendukung stabilitas sistem, kemudahan pemeliharaan, serta peningkatan kualitas student experience. Arsitektur sistem e-learning berbasis LMS. Dalam implementasinya, sistem e-learning berbasis LMS biasanya menggunakan arsitektur client server atau berbasis web. Peserta didik dan pendidik mengakses LMS melalui perangkat klien seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke internet. Server LMS berfungsi untuk memproses permintaan pengguna, menjalankan aplikasi, serta menyimpan data pembelajaran. Selain itu, sistem e-learning modern juga mulai mengadopsi arsitektur berbasis cloud computing
Arsitektur cloud memungkinkan LMS untuk lebih mudah dikembangkan, memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, serta mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur. Kemudian lanjut di integrasi LMS dengan sistem pendukung. Ada 4, yaitu yang pertama ada sistem video conference untuk pembelajaran sinkron. Yang kedua ada sistem manajemen konten pembelajaran. Yang ketiga ada sistem evaluasi dan analitik pembelajaran. Dan yang keempat ada sistem autentikasi dan keamanan pengguna. Masuk pada peran arsitektur terhadap kualitas pembelajaran. Arsitektur LMS yang dirancang dengan baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sistem yang stabil, aman, dan mudah digunakan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, arsitektur yang memperhatikan user needs dan student experience atau UX akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perancangan arsitektur LMS harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan instructional design. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan ketawanya itu.